Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Aningsih dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di sini kita akan membahas bab 3, yaitu metode perakitan produk. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu ada 3. Yang pertama ada konsep lini perakitan, yang kedua ada proses perakitan jaringan RT atau RW net, dan yang ketiga ada line balancing. Nah, di sini kita akan membahas materi pertama, yaitu konsep lini perakitan. Pengertian lini perakitan. Lini perakitan dapat berupa manual atau otomatis, merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Pengertian grup teknologi. Grup teknologi merupakan penggabungan part yang mirip untuk memudahkan desain dan proses produksi. Keuntungannya memperpendek MLT, material handling berkurang, perencanaan dan penjadwalan sederhana mengurangi WIP. Adapun permasalahan penting dalam penyeimbangan lini adalah: yang pertama ada penyeimbangan lini antar stasiun kerja. Yang kedua, menjaga kelangsungan produksi dalam lini perakitan. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. Keunggulan tata letak ini adalah: yang pertama, ongkos penanganan material lebih rendah, pekerjaan pada setiap mesin spesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. Ketiga, ada persediaan bahan setengah jadi rendah. Dan yang keempat, pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, ada konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak berorientasi produk dikenal 2 macam lini, yaitu lini perakitan dan lini pabrikasi. Lini pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Sedangkan lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui kumpulan stasiun yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin. Nah, yang ketiga ada metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses penyikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses. Dalam perakitan, terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut adalah: yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, yang kedua perakitan dengan pemilihan, dan yang ketiga perakitan secara individual. Adapun jenis perakitan, ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan. Ada 2 macam jenis perakitan, yaitu yang pertama perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Yang kedua ada perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik, dan elektronik, mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu produk tunggal jenis perakitan tunggal. Yang kedua, produk seri jenis perakitan. Setelah dilakukan hard reset, maka konfigurasi mikrotik akan kembali pada konfigurasi bawaan. Yang B ada soft reset. Soft reset dilakukan jika kita bisa mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain. Konsep jaringan RT RW net. Konsep RT atau RWNet adalah memberdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari, selama sebulan penuh, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena biaya langganan akan ditanggung bersama. Langganan boleh ISP sesuai penawaran dari perusahaan. Yang kedua, membangun RT RWNet
sederhana menggunakan mikrotik. Setelah menentukan perangkat-perangkat yang digunakan, maka langkah awal dari pembuatan RT atau RWNet adalah mengkonfigurasi router kita agar dapat mengakses ke internet. Untuk mengaktifkannya ada dua cara. Yang pertama menggunakan hard reset dan yang kedua menggunakan soft reset. Setelah melakukan reset, maka kita bisa memasang kabel internet pada Etel. Selanjutnya, karena kita akan menggunakan saluran nirkabel untuk menggunakan broadcast, maka kita perlu konfigurasi WLAN pada mikrotik. Cara melakukan konfigurasi WLAN: masuk menu Winbox, klik menu wireless, kemudian klik dua kali pada WLAN 1. Setelah muncul Windows Interface, klik Security Profiles untuk memberikan password pada wireless sehingga tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Kemudian klik tambah dan isi kolom-kolom berikut. Klik tabel wireless, kemudian klik tab inverse, klik dua kali WLAN 1 dan isikan konfigurasi pada kolom-kolom berikut. Klik OK untuk menyimpan perubahan. Klik IP, kemudian klik address. Setelah Windows address list muncul, klik tanda tambah untuk mengkonfigurasi IP address pada WLAN. Pada kolom address, isikan alamat IP yang akan kita gunakan. Langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka Winbox dan klik Queens pada menu kiri sehingga muncul Windows Queen Live. Kemudian kita akan setting Quit Parent sebagai kontrol bandwidth yang akan kita bagikan ke klien. Pada Simple Quit tab, klik tanda tambah, kemudian pada tab General, isikan nama target dan maksimum limited, upload dan download. Untuk memberikan aturan ke klien, maka selanjutnya kita akan membuat Killed Quiz. Pada Killed Quiz, target address dapat kita tentukan dengan mengisikan IP address. Langkah selanjutnya adalah memberikan garansi bandwidth kepada klien sehingga klien tidak akan kehabisan bandwidth. Caranya dengan masuk ke tab Adwins, kemudian isikan limit add dengan bandwidth minimal dan tentukan parentnya. Klik OK untuk menyimpan konfigurasi. Ulangi langkah C dan D untuk memberikan limitasi pada klien lain. Jangan lupa menentukan target address-nya. C. Line balancing. Definisi line balancing. Line balancing didefinisikan sebagai suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara seimbang sehingga tidak ada proses yang ideal akibat menunggu keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Line balancing merupakan penyeimbangan penugasan elemen-elemen kerja dari suatu lintas perakitan ke stasiun kerja untuk meminimumkan banyaknya stasiun kerja dan meminimumkan total head glide time pada semua stasiun. Berikut ini adalah pengertian keseimbangan lini line balancing menurut dua orang ahli yang berbeda. A. Keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil atau keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi. Bufa Elwood 1983. B. Keseimbangan lini bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilitas yang tinggi atas fasilitas tenaga kerja dan peralatan melalui penyeimbangan waktu kerja antara stasiun kerja. Herjanto 1999. Tujuan menyusun line balancing untuk membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap stasiun kerja. Manfaat line balancing: meningkatkan efisiensi proses, mengurangi waktu proses secara keseluruhan, menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur, meningkatkan rasio pencapaian target produksi, mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan, meningkatkan profit. Nah, mungkin sampai sini saja dulu materi kita hari ini. Saya Rahmatianingsih. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.